Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Musuhu Coffee Channel. Dan kali ini saya bakalan coba mereview dan juga berbagi pengalaman tentang alat kopi Moka Pot yang ukurannya itu 2 cup teman-teman. Dan Moka Pot ini kebetulan sudah saya gunakan itu lebih kurang sekitar 2 bulan ya setelah saya beli kemarin itu. Dan review kali ini khususnya buat teman-teman yang belum punya Moka Pot yang ukuran 2 cup. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman semuanya dimanapun kalian berada dalam memilih dan juga dalam mengoperasikan ya ataupun dalam menyeduh kopi khususnya dengan menggunakan Moka Pot yang ukurannya itu 2 cup ya. Dan buat teman-teman yang sudah punya Moka Pot yang ukuran 2 cup, semoga dengan video ini ya ataupun review ini di sini kita bisa sharing ya, mana tahu teman-teman punya trik-trik khusus ya untuk menciptakan ataupun membuat kopi yang lebih nikmat ya, khususnya dengan menggunakan Moka Pot yang ukurannya 2 cup ya. Dan review kali ini saya bakalan coba berbagi tentang pengalaman selama saya menggunakan Moka Pot ini lebih kurang sekitar 2 bulan. Dan kira-kira apa aja sih pengalaman-pengalamannya ya, ada hal-hal menarik apa aja, ada kelebihan apa aja selama saya menggunakan Moka Pot yang ukuran 2 cup ini ya. Nah teman-teman semuanya, supaya lebih jelas lagi teman-teman tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, dan sekarang Moka Potnya itu sudah ada di depan kita teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman Moka Pot yang ukurannya itu 2 cup. Dan kebetulan Moka Pot ini itu mereknya itu One to Cup ya. Karena kalau untuk Moka Pot yang kategorinya itu harganya itu murah ataupun yang harga-harga terjangkau, itu ada juga yang tidak bermerek teman-teman ya. Jadi nggak semuanya bermerek. Tapi saya rekomendasikan buat teman-teman ya, itu untuk membeli Moka Pot yang bermerek ya. Karena kenapa? Karena mungkin kalau Moka Pot yang bermerek, ya walaupun merek-merek biasa ya teman-teman, tidak masalah. Nah, dia itu cetakannya itu lebih rapi teman-teman dibandingkan dengan Moka Pot yang tidak bermerek ya. Karena saya juga sudah punya Moka Pot yang tidak bermerek, itu kurang rapi ya, cetakannya itu kurang rapi teman-teman ya. Artinya itu tidak semulus yang saya punya ini ya. Nah ini itu mereknya One to Cup teman-teman ya. Jadi saya kira sangat worth it sekali ya untuk kita beli ya. Harganya itu juga sangat terjangkau teman-teman. Lebih kurang itu sekitar 50 ribuan ya. Saya beli di online shop ya. Nah jadi saya kira untuk mencukupi kebutuhan ngopi kita sehari-hari ya, supaya hasil kopinya itu ya sedikit menyamai lah dengan kopi mesin, saya kira sudah sangat memadai ya dengan menggunakan Moka Pot dengan ukuran ini ya. Nah kalau kita lihat dari bodinya ya, saya suka. Kenapa? Karena ukurannya itu mungil ya. Ya wajar ya, karena ini ukurannya itu 2 cup, sudah pasti ukurannya itu lebih kecil ya. Nah dikarenakan ukurannya yang mungil ya, itu mudah sekali pada saat kita melakukan pengikatan teman-teman ya. Kemudian pada saat kita buka juga gampang teman-teman. Jadi nggak seperti Moka Pot yang ukurannya itu lebih besar ya, contohnya yang 6 cup ya, ataupun di atasnya ya. Itu kalau salah-salah kita ikat, itu pada saat kita buka itu susah kadang-kadang dikarenakan ya, ditambah lagi dengan wajannya itu lagi panas karena selesai kita menyeduh ya. Ditambah lagi dengan ukurannya, otomatis kita butuh kain yang lebih besar ya, ataupun ya pengamannya ya. Kalau memang teman-teman punya sarung tangan ya, teman-teman boleh pakai sarung tangan ya. Saya kira lebih memudahkan pada saat teman-teman mengoperasikannya ya. Jadi tidak membuat tangan teman-teman itu kepanasan gitu ya. Nah yang saya suka lagi dari Moka Pot yang ukuran 2 cup ini, itu dikarenakan ukurannya yang mungil ini ya, itu mudah sekali kita mobilisasi teman-teman. Artinya mudah kita bawa-bawa ya. Kalau kita mau camping atau mau pergi kemana-mana ya, itu kalau kita masukin ke dalam tas ataupun ke dalam bagasi kereta ya,
Saya kira itu ukurannya itu tidak memakan ruang teman-teman, karena kecil dia. Jadi dimanapun kita selipin itu pasti muat gitu ya, apalagi dalam tas itu pasti muat. Jadi gampang aja kita bawa kemana-mana teman-teman. Jadi berbeda dengan mokapot yang ukurannya besar ya, udah pasti butuh tempat-tempat khusus dan memakan ruang yang lebih besar ya dibandingkan dengan mokapot yang ukuran 2 cup ini. Saya kira buat teman-teman yang punya budget standar lah ya, saya kira worth it sekali ya buat kita beli mokapot ini ya, apalagi untuk mencukupi kebutuhan ngopi kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang malas ke warung kopi ataupun yang kecewa ya dengan rasa kopi di warung yang tempat teman-teman ngopi ya, teman-teman bisa belajar meracik kopi sendiri di rumah ya. Banyak sekali ya alat kopi yang bisa teman-teman beli ya, ataupun yang bisa teman-teman pelajari untuk meracik kopi yang rasanya itu bisa menyamai seperti rasa-rasa kopi yang ada di warung-warung kopi modern sekarang teman-teman ya, khususnya kopi yang dibuat dengan menggunakan mesin espresso. Nah, saya kira mokapot menjadi salah satu alternatif alat manual ya yang bisa membuat rasa kopi itu yang strong ya, kadang hampir mirip dengan espresso. Saya kira mokapot ini bisa menjadi solusi buat kita, khususnya buat kita yang suka membuat kopi yang karakter kopinya itu strong dan juga berbody teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk pada bagian bodinya ya, ini sama, terbuat dari aluminium juga teman-teman. Cuman bedanya itu ketebalannya itu lebih tipis daripada mokapot yang harganya itu mahal teman-teman. Contohnya kayak seperti merek-merek Bialetti atau merek-merek lain yang harganya itu lebih tinggi. Itu sudah pasti ukuran ketebalan mokapotnya ini itu lebih tebal teman-teman. Tetapi mokapot yang kita pakai ini juga tidak terlalu tipis juga teman-teman. Artinya alhamdulillah selama saya pakai itu tidak ada masalah apa-apa. Berarti dia juga mampu menahan tekanan yang ada pada saat kita menyeduh kopi. Jadi semua berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah apa-apa selama saya menggunakan mokapot ya. Walaupun mokapot yang kita pakai ini adalah mokapot yang harganya terjangkau ataupun mokapot sejuta umat ya, mokapot biasa gitu. Nah, yang penting kan kopinya enak ya. Nah, tetapi kita juga harus lihat keamanan dari mokapot ini teman-teman. Jadi tipsnya itu teman-teman pada saat teman-teman beli mokapotnya, jadi teman-teman ngecek dulu nih kira-kira ada cacat di mana gitu. Jangan sampai nanti ada bagian-bagian yang rusak yang bisa membahayakan atau mengganggu ya proses penyeduhan gitu. Artinya ada terjadi kebocoran pada bagian tekanan mokapotnya gitu ya. Jadi diperhatikan pada saat teman-teman beli, perhatikan kira-kira ada bermasalah di mana atau ada cacat pada bagian mana gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk kapasitasnya. Nah, untuk kapasitasnya, jadi mokapot ini cocok sekali buat single user ya. Jadi untuk penikmat kopi satu orang, kayaknya ini pas sekali. Jadi saya selama ini kalau mau ngopi, keseringan saya pakai mokapot ini karena saya ngopi sendiri gitu. Nah, jadi kopi yang dihasilkan oleh mokapot 2 cup ini cocok untuk satu orang. Nah, kira-kira berapa mili yield ataupun sari kopi yang dihasilkan nanti bakalan kita praktekkan teman-teman. Jadi teman-teman bakalan lihat nanti kira-kira dia dapat berapa mili ya, dari kapasitas bubuk kopi dan juga dari air yang kita isi. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk kapasitas portafilternya ya, portafilternya ataupun funnelnya ini mentok di 11 sampai 12 gram teman-teman kalau kita paksa gitu. Nah, tapi saya nggak paksa gitu, jadi saya pakai 10 gram. Jadi 10 gram itu sedikit ada spasi ya pada bagian portafilter, pada bagian sini sedikit ada spasi setelah kita sedikit lakukan pressing ataupun tamping gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai
bubuk kopi ukuran gramasinya 11 sampai 12 juga bisa, tapi menurut saya itu terlalu padat ya. Tapi boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Tapi kayaknya saya pas di 10 gram teman-teman ya. 10 gram itu udah penuh kayaknya ya. Nah, jadi silahkan teman-teman explore di rumah kalau memang teman-teman sudah punya mocha pot yang ukuran 2 cup ini. Nah, mungkin yang udah punya mocha pot 2 cup mungkin sudah tahu gitu ya. Nah, jadi seperti itu, nanti bakalan kita praktek teman-teman. Nah, untuk water tanknya teman-teman. Untuk water tanknya, ini mentok ya. Setelah saya pakai, selama saya pakai, itu mentok di 90 mili airnya. Itu pas berada di bawah katup valve. Airnya itu pas berada di bawah katup valve. Itu pas 90 mili. Nah, jadi kira-kira itulah kapasitas daya tampung yang dimiliki oleh water tank mocha pot dengan ukuran 2 cup ini. Oke. Nah, untuk yieldnya ataupun sari kopinya kira-kira kita dapat berapa mili ya dari 10 gram bubuk kopi dan juga dengan ukuran air ataupun kapasitas di water tank itu sekitar 90 mili. Kira-kira kita dapat berapa mili untuk sari kopinya. Nah, kayaknya supaya lebih jelas teman-teman, kita bikin kopinya aja langsung ya. Jadi teman-teman bisa lihat, khususnya buat teman-teman yang belum punya mocha pot ini, nah kira-kira kita dapat berapa mili. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas kayaknya langsung aja kita bikin kopinya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, simak terus dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman semuanya. Dan sekarang langsung aja kita bikin kopinya, tapi sebelumnya untuk keamanan, supaya kita bisa terhindar dari panas wajan pada mocha pot nanti pada saat kita masak ataupun menyeduh mocha potnya. Jadi di sini saya pakai sarung tangan, jadi kebetulan saya punya sarung tangan teman-teman. Jadi untuk memudahkan proses menyeduh kopi teman-teman. Ya, karena kita pakai mocha pot, otomatis kita berhubungan dengan wajannya teman-teman ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang nggak punya sarung tangan, teman-teman boleh menggunakan kain seperti biasa, sama aja teman-teman ya. Ini hanya untuk memudahkan pergerakan saya aja teman-teman. Oke. Oke, teman-teman seperti biasa teman-teman, kita timbang dulu bubuk kopinya. Nah, jadi untuk bubuk kopi yang kita gunakan di sini, saya gunakan bubuk kopi robusta ya dengan ukuran gilingan halus ya, gilingan paling halus. Oke. Jadi levelnya ini sudah kategori di atas fine teman-teman ya, udah paling halus. Oke. Nah, jadi seperti tadi teman-teman yang sudah kita review tadi, jadi sekarang kita pakai bubuk kopi dengan ukuran 10 gram ya. 10 gram. Oke, lebih sedikit ya, tidak masalah. Dan sekarang langsung aja kita buka mocha potnya. Kita buka mocha potnya dan langsung kita distribusi ke portafilternya. Jadi pastikan bubuk kopinya itu terisi dengan rata ya teman-teman. Jadi kebetulan saya tidak punya tamping dengan ukuran portafilter yang 2 cup ini. Jadi karena tamping itu juga nggak harus teman-teman ya, boleh ditamping boleh juga enggak. Nah jadi karena saya nggak punya tamping, jadi saya tamping pakai tangan aja ya. Jadi nggak masalah. Sedikit kita padatkan. Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat ya, 10 gram aja dia sudah segini ukurannya. Ya, apalagi kalau kita isi 11 sampai 12 itu udah padat sekali kayaknya.
Makanya saya bilang kayaknya 10 gram udah mentok ya, udah pas kalau menurut saya gitu ya. Mungkin teman-teman biasa pakai lebih dari ini juga nggak masalah ya, bebas. Oke. Tapi rekomendasi saya pakai yang 10 gram aja karena pas ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, dan sekarang kita isi airnya. Nah, untuk kapasitas airnya kita pakai 90 mili ya. Dan untuk airnya kita pakai air panas supaya proses penyembuhannya itu bisa selesai lebih cepat. Oke. Jadi saya pakai air dispenser, kita ambil airnya dulu. Teman-teman, di luar lagi hujan ya, kayaknya pas kali ini kita ngopi ya, lebat sekali. Oke, nah teman-teman, saya punya PayPal filter ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya PayPal filter, itu nggak masalah, nggak pakai PayPal filter juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada pakai teman-teman, kalau memang nggak ada PayPal filter, teman-teman bisa pakai yang alternatifnya. Teman-teman bisa pakai tisu ya, untuk pengganti dari PayPal filter. Tapi dengan syarat teman-teman pakai 2 lapis teman-teman ya. Nah, karena kalau 1 lapis mudah sobek teman-teman, karena serat dari PayPal filter yang kita pakai untuk kopi, untuk menyeduh kopi itu nggak sama seratnya. Kalau ini seratnya itu lebih kuat, jadi walaupun terkena air itu nggak mudah sobek teman-teman. Tapi kalau tisu itu mudah sekali sobek teman-teman. Jadi makanya pakai 2 lapis ya. Jadi nggak masalah mau pakai tisu juga boleh, pakai kalau ada PayPal filter, pakai PayPal filter juga boleh. Kalau nggak ada juga nggak masalah ya. Oke. Kita basahin dulu sedikit. Oke. Nah, kita isi airnya. Untuk airnya kita isi 90 mili. Oke. Nah ini. Nah teman-teman, jadi pas dia berada di bawah katup valve ya. Mungkin saya nggak bisa kasih lihat karena saya nggak bisa dekatin kameranya ya. Kalau kelihatan ya, itu pas di bawah katup valve. Jadi pas 90 mili teman-teman. Oke. Nah, sekarang saatnya kita lakukan proses penyeduhannya. Dan sekarang langsung kita isi portafilternya. Oke. Nah, ini dia manfaatnya teman-teman kalau punya sarung tangan. Jadi karena saya pakai air panas, jadi kadang susah waktu megangnya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk proses pengikatannya pastikan teman-teman ikatannya itu ulirnya itu berjalan dengan pas ya. Jadi tidak ganjil, jadi putarannya itu pas. Oke, dan ikat dengan solid, padat tapi tidak terlalu kuat teman-teman. Yang penting sudah terikat ya, makanya pakai filling ya. Pada saat teman-teman ikat itu gunakan filling. Jadi jangan terlalu kuat juga. Oke ya, sudah kita ikat. Dan sekarang kita persiapkan kompornya. Saya dekatkan kameranya dulu. Oke, untuk apinya teman-teman, gunakan api yang sedang aja.
Oke. Oke. Dan nanti kita bakalan lihat kira-kira kita dapat berapa total yield-nya atau sari kopi dari proses penyeduhan mocha pot dengan ukuran 2 cup. Ya, dengan kapasitas bubuk kopi yang kita gunakan itu berapa tadi? 10 gram ya. 10 gram dengan green size extra fine atau paling halus. Dengan jenis kopi yang kita gunakan pakai robusta tadi. Kemudian untuk kapasitas air yang kita gunakan itu 90 mili. Nah teman-teman, enaknya pakai mocha pot dengan ukuran kecil ini, di samping pas single user ya, cocok untuk satu orang. Mocha pot ini juga proses penyeduhannya itu bisa lebih cepat teman-teman, karena dia ukurannya kecil, otomatis proses pemanasannya itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan mocha pot yang ukurannya lebih besar. Oke, kopinya sudah mulai keluar teman-teman. Oke, sekarang saatnya kremanya keluar ya. Warna kremanya bagus teman-teman. Warnanya itu sedikit lebih ke gold, keemasan. Halus teman-teman, smooth banget ya. Nanti bakalan kita lihat kira-kira kremanya itu bakalan bisa bertahan lama atau tidak. Oke, kita matikan kompornya. Oke teman-teman, proses penyeduhannya sudah selesai dan kopinya sudah keluar, dan saatnya sekarang kita lihat kira-kira kita dapat berapa mili hasil dari proses penyeduhan kita. Oke. Dan langsung kita tuang. Dan ini teman-teman kremanya, teman-teman bisa lihat ya, lumayan bisa bertahan lama. Kremanya juga halus. Oke, kita tuang. Oke. Nah, tipsnya teman-teman, setelah kita pakai mocha potnya, pada saat dia selesai kita gunakan ya, setelah kita seduh, itu mocha potnya itu langsung dibuka teman-teman. Jadi jangan ditunggu nanti, itu untuk untuk menjaga keawetan dari karet mocha pot ya. Jadi terhindar dari tekanan panasnya. Oke, langsung kita buka aja teman-teman. Nah, kita longgarkan. Setelah kita longgarkan, jadi saya sarankan teman-teman untuk setelah memasak mocha pot itu dilonggarin, dibuka, dikasih longgar aja. Jadi untuk menjaga keawetan dari karet seal yang ada di dalam mocha potnya. Oke, dibuka aja. Oke, sip. Oke, kita letakkan, dan kopinya teman-teman, sari kopinya kita dapat lebih kurang 70,9 mili ya. 70 mili lah kita bilang, lebih kurang. Oke, saya kira untuk single user atau untuk kita sendiri ya, untuk yang suka minum kopi sendiri, untuk kebutuhan sendiri, kayaknya ini sudah cukup teman-teman, ya, sudah cukup sekali, dan takarannya itu pas. Nah, jadi kalau mungkin portafilter yang ukuran kapasitas cupnya itu lebih besar, ya misalnya yang 3 cup atau yang 6 cup,
kemungkinan lebih cocok dimain di 14 gram ataupun 13 gram ya. Nah, otomatis kan bisa menghabiskan bubuk kopi lebih banyak ya. Kalau ini kan 10 gram, otomatis bubuk kopinya itu bisa lebih hemat teman-teman ya. Nah, jadi kapasitasnya itu terjaga gitu. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Berarti teman-teman tadi sudah lihat ya berapa hasil dari yield ya atau sari kopi yang dihasilkan dari mocha pot yang ukurannya itu 2 cup. Nah, jadi tadi kita sudah lihat itu lebih kurang sekitar 70 gram. Oke. Nah, sekarang kita coba rasa kopinya ya. Kira-kira rasanya itu seperti apa? Jadi saya sarankan teman-teman kalau kepingin minum kopi yang rasanya strong, itu jangan gunakan bubuk kopi yang kasar teman-teman, atau medium gitu ya, atau medium fine. Pakai aja yang fine ataupun extra fine ya, ataupun paling halus ya. Karena kalau pakai yang medium fine itu kayaknya ya selama pengalaman saya minum kopi itu nggak terlalu kuat kopinya. Kalau pengen kopi itu yang rasanya kuat, strong ya, kental ya kalau bahasa kita itu bahasa orang-orang kental lah ya, kopinya kental itu pakai bubuk kopi yang halus teman-teman, jangan pakai medium fine. Nah, itu saran ya. Nah, tapi bebas teman-teman kalau mungkin pengen kopi yang biasa aja ya terserah, nggak masalah ya, bebas teman-teman. Oke, itu cuma rekomendasi dari saya aja. Oke, baik, sekarang kita coba rasa kopinya. Bismillah. Mantap teman-teman, strong, bodinya mantap. Asam, manis, sanggup kita seruput walaupun kita nggak pakai gula teman-teman. Tapi harus diseruput pada saat dia sedang panas gitu ya. Jadi kalau panasnya sudah habis, itu kayaknya sudah nggak terlalu nikmat lagi ya. Yang namanya kopi itu enak dinikmati pada saat kondisi kopinya itu lagi panas. Oke? Nah. Kira-kira seperti itulah teman-teman review dan juga pengalaman dari saya selama saya menggunakan mocha pot yang ukurannya itu 2 cup ya. Nah, teman-teman semuanya, saya kira untuk review kali ini cukup di sini aja. Nah, buat teman-teman yang sudah punya mocha pot yang ukuran 2 cup ini, kalau memang teman-teman punya trik ataupun cara-cara jitu ya untuk membuat kopi yang lebih nikmat, khususnya menggunakan mocha pot 2 cup ini, silahkan teman-teman sharing di kolom komentar ya. Yang mana tahu bisa menjadi tambahan ilmu ya buat kita semua. Ya, khususnya buat penikmat kopi yang sering menggunakan mocha pot sebagai alat penyeduhnya ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum punya mocha pot, semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman ya. Baik itu pada proses penggunaannya dan juga pemilihan mocha potnya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah semua dari hasil pengalaman saya sehari-hari pada saat saya menyeduh kopi dengan menggunakan mocha pot. Oke? Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini dan juga terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngopi. Mantap. Alhamdulillah.